Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GBB Eklesia. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, kami bersyukur ketika kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu lagi. Oleh karenanya Tuhan, tolong kami, buka hati kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dapat kami resapi, kami hayati, dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami jemaat-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka dan membaca Amsal pasal 4, ayat 5 dan 6. Amsal 4 ayat 5 dan 6, demikian bunyinya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, tema renungan ini, kiranya hikmat selalu besertamu. Melalui pembacaan Alkitab hari ini, dari Amsal pasal 4, kita tahu apa sebetulnya yang membuat Salomo menjadi raja yang berhikmat, yaitu oleh karena dia melakukan pesan ayahnya, Daud. Inilah pesan Daud kepadanya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Hikmat dan pengertian. Secara sederhana, hikmat ialah pedoman tentang apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dikatakan, dan apa yang harus dilakukan dalam hidup sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat berasal dari Tuhan, dan karena itu orang berhikmat ialah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Itulah pesan Daud kepada Salomo, agar ia menjadi raja yang berhikmat, yang mengerti apa yang harus dipikirkan, yang mengerti apa yang harus dikatakan, dan mengerti apa yang harus dilakukan sesuai kehendak Tuhan. Agar daripadanya lahir keputusan-keputusan yang baik, yang mendatangkan damai dan sejahtera bagi bangsanya. Benar, Salomo melakukan apa yang menjadi nasihat dan pesan ayahnya. Ia meminta Allah mengaruniakan kepadanya hikmat dan pengertian untuk memimpin bangsa Israel yang besar itu. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 10 mengatakan, permintaan itu dipandang baik di mata Tuhan, dan Tuhan mengabulkannya. Kita tahu Salomo menjadi raja yang berhikmat, yang bijaksana, dan tidak ada seorang pun seperti dia, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Itulah keberhasilan Salomo, karena ia ingat benar apa yang dipesankan oleh ayahnya, dan di awal masa pemerintahannya ia meminta itu, yaitu hikmat dan pengertian dari Tuhan. Bacaan kita pada ayat 6 melanjutkan, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Ini adalah pesan yang juga penting, pesan Daud kepada Salomo. Namun sayangnya, pesan inilah yang tidak diindahkan oleh Salomo. Benar, Salomo adalah raja yang paling berhikmat, namun tidak di sepanjang 40 tahun masa pemerintahannya. Di tengah perjalanan, Salomo berpaling kepada allah-allah asing yang disembah oleh istri-istrinya. Salomo mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi dewa-dewa asing, dan semua itu adalah jahat di mata Tuhan. 2 kali Allah menampakkan diri kepadanya dan mengingatkan dia agar jangan mengikuti allah-allah asing itu. Namun Salomo tidak mau mendengarkan. Salomo meninggalkan hikmat Tuhan, tidak mau dipimpin olehnya, dan dampaknya sangat besar. Sesudah ia mati, Israel
terpecah menjadi dua kerajaan. Kita lihat, saudaraku, selama Salomo memberi diri sepenuhnya dibimbing oleh Tuhan melalui hikmat, maka Tuhan menjamin kerajaan yang dipimpinnya. Namun ketika Salomo meninggalkan hikmat Tuhan, kerajaan itu hancur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita petik dari dua ayat bacaan kita ini? Yang pertama, firman Tuhan mengajar kita, bukan kepandaian yang membuat hidup kita berhasil, bukan kekayaan yang membuat kita bahagia, namun hikmat Tuhan. Daud tidak berpesan kepada Salomo, perolehlah harta yang banyak. Namun Daud berpesan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Karena Daud paham benar, itu yang akan membuat hidup anaknya berhasil. Itu yang akan membuat dia menjadi raja yang berkenan kepada Tuhan. Hikmatlah yang membuat Salomo bijaksana. Hikmatlah yang menuntun dia tahu membedakan yang baik dan jahat. Hikmatlah yang membuat dia mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mari kita juga seperti itu. Memandang apa yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat itu, kita mengerti apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita ucapkan, dan apa yang harus kita perbuat sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, ada 3 tipe manusia dalam kitab Amsal. Yang pertama adalah orang yang tidak berpengalaman, yang kedua adalah orang bebal, dan yang ketiga adalah orang berhikmat. Orang yang tidak berpengalaman adalah orang yang masih perlu banyak belajar tentang kehidupan. Dan untuk itu, dia perlu meminta hikmat mengajar dia bagaimana untuk hidup. Orang bebal adalah orang yang tidak mau mendengarkan, sekalipun diajar, yang berulang kali melakukan kesalahan demi kesalahan, tapi tetap saja tidak mau berubah. Itu orang bebal. Sedangkan orang berhikmat adalah orang yang mau diajar, orang yang mau menerima nasihat dan didikan, orang yang mau ditegur, orang yang mau memperbaiki kesalahannya, dan ingin menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, manakah yang kita inginkan? Menjadi orang bebal atau menjadi orang berhikmat? Tentu saja firman Tuhan hari ini mengarahkan kita, jadilah orang berhikmat. Dan karena itu, berilah dirimu untuk diajar, untuk dididik, untuk mau diperbaiki, dan dari hari ke hari mau menjadi pribadi yang lebih baik. Ketiga, bila kita sudah menerima hikmat Tuhan, maka ingat, janganlah meninggalkannya. Janganlah berpaling daripadanya. Tetaplah pada jalan itu, sekalipun mungkin jalan yang kau tempuh sungguh berbeda dengan jalan yang orang lain tempuh. Namun, janganlah meninggalkan hikmat, maka jalanmu akan aman, sebab Tuhan yang menjaminnya. 3 pokok, 3 hal yang kita petik dari bacaan kita ini. Saudara-saudara, hikmat Tuhan yang membuat hidup kita berhasil. Yang kedua, jadilah orang berhikmat. Dan yang ketiga, janganlah meninggalkan hikmat itu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman yang kami baca dan renungkan. Biarlah itu ada di hati kami semua. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada.
Kiranya kasih setia Tuhan juga melawat hidup mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi mereka yang memiliki pergumulan, Tuhan kuatkan. Dan untuk kami semua, biarlah kami dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan untuk hidup kami, untuk hidup keluarga kami, bahkan untuk jemaat kami lakukan dalam tuntunan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu agar kami tahu apa yang harus kami lakukan. Bapa, kami berdoa untuk gereja dan pelayanan jemaat kami. Tuhan memberkati semua upaya untuk mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami, sesuai talenta dan karunia kami masing-masing. Tuhan memberkati orang-orang yang memberi diri melayani, dan juga jemaat, agar kami semua tahu apa yang dapat kami lakukan sebagai wujud kasih kami pada Tuhan Kepala Gereja. Berikanlah ya Tuhan apa yang kami butuhkan dalam pelayanan ini. Engkau melengkapi segalanya. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, masyarakat, dan bangsa ini. Tuhan memberkati dalam pemulihan dari pandemi COVID-19. Tuhan memberkati para pemimpin kami dan upaya untuk mencari vaksin yang paling tepat. Kiranya Tuhan Engkau turut bekerja menyempurnakan segalanya. Dan kami percaya Tuhan Engkau terus bekerja mendatangkan kebaikan dan pemulihan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, kiranya Tuhan berkenan atasnya. Ampuni segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian.